Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudari semuanya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang di sini sesuai request kita akan menyampaikan sebuah hal mengenai yang sedang trending saat ini. Setelah Lesti dan Rizky Bilar ada KDRT, dan banyak sih yang mengirim ke saya bahwasanya, dan banyak juga yang lewat di beranda saya soal bahwasanya cuman drama, cuman acting, cuman naikin rating kembali. Terus ada yang bilang hal biasa yang dilakukan oleh aktor atau artis-artis begitu untuk mengembalikan namanya kembali dan demi cuan dan lain sebagainya. Lepas dari itu semua, kita nggak boleh berprasangka dulu sih ya, nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh sekedar menerima informasi langsung kita belum bertabayun atau kita belum memastikan kebenarannya, kita nge-share dan lain sebagainya. Itu bukan ciri khas orang Islam gitu ya. Jadi orang Islam itu kalau kita mendapatkan informasi, usahakan senantiasa itu tabayun. Tabayun itu memastikan kebenarannya. Kalau kita nggak bisa tabayun, belum memastikan kebenarannya, kita nggak ada hak untuk komen mengenai suatu hal, nggak ada hak untuk sok tahu dan lain sebagainya. Kita itu nggak ada hak untuk itu. Karena dalam hadisnya juga berbunyi, iyakum wadona fa inna dona adzabul hadisi. Jadi jauhilah prasangka, karena kebanyakan prasangka atau prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan hati. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tanafasu, sampai seterusnya itu. Jadi kita dilarang tahassasu, mencuri dengar atau mendengar pembicaraan orang lain gitu. Begitu saja tidak boleh dalam Islam. Setelah itu wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau manusia, namanya manusia itu nggak mungkin luput dari kesalahan. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, entah itu seorang yang sudah terkenal, seorang yang sudah terpandang, bahkan seorang ustadz atau seorang kiai dan lain sebagainya, pasti tetap punya salah. Bahkan Rasulullah pun yang istilahnya bersih dari dosa, kalau kita cari-cari hal yang istilahnya kesalahannya mungkin boleh jadi ada juga, karena Rasulullah ialah suri teladan kita sebagai manusia. Rasulullah juga pernah lupa, pernah dan lain sebagainya, sebagaimana manusia biasa. Karena misalnya ada pertanyaan begini, kenapa Allah menunjuk Rasulullah sebagai suri teladan, bukan malaikat saja yang istilahnya malaikat benar-benar taat, yang nggak punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah justru kalau Allah itu menunjuk istilahnya mengambil suri teladan itu malaikat, maka manusia akan kesulitan menyembah malaikat, karena malaikat itu nggak punya hawa nafsu, nggak pernah tidur, selalu taat dan lain sebagainya. Nah sedangkan Rasulullah ialah istilahnya manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Jadi manusia itu punya kehendak. Jadi manusia itu dapat istilahnya melanggar larangan Allah gitu. Jadi istilahnya manusia kalau berhasil menahan dirinya untuk tetap dalam takwa, maka ia lebih hebat dari atau lebih bagus dari malaikat. Kenapa? Kok bisa? Karena malaikat tidak punya kehendak. Sedangkan kalau manusia punya kehendak tapi dia masih dalam takwa, kan manusia itu dibebaskan begitu. Jadi semua makhluk Allah itu istilahnya nggak ada yang berani menentang Allah, cuma manusia aja yang berani kayak gitu. Sama syaitan, dan syaitan itu istilahnya yang mengajak manusia untuk ke jalan yang salah, ke jalan yang kefasikan, kekafiran dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke temanya tadi. Jadi kita nggak boleh lah istilahnya seuzon, berprasangka buruk, karena prasangka itu dusta perkataan hati. Apalagi kalau kita tahu informasi terus kita share begitu, padahal kita belum tahu kebenarannya. Kita ini seakan-akan pakar segalanya begitu loh. Jadi jangan seperti itu bukan ciri khas orang Islam. Setelah itu ada Baim Wong dan Paula ya, istilahnya ikut-ikutan bikin konten biar juga mendapatkan rating kembali atau mendapatkan perhatian kembali dari masyarakat Indonesia dan lain sebagainya, mungkin bahkan bisa juga dunia mungkin, karena dunia ini sedang fokus di sepak bola yang kelabu itu ya. Astagfirullah. Kita lanjutkan kembali bahwasanya Baim dan Paula membuat konten prank. Ya konten prank menurut saya pribadi ya boleh-boleh saja, kalau kan ada konten prank yang istilahnya masih sewajarnya. Maksud dalam kata sewajarnya itu istilahnya ridho. Orang yang di prank ridho karena menurutnya lucu, seru, dan bisa merefresh dirinya yang kena prank padahal. Nah itu istilahnya boleh.
Beda lagi dengan prank-prank yang keterlaluan, misalnya dapat membuat orang itu kesakitan atau dapat membuat orang malu. Karena muslim dengan muslim yang lainnya atau semuanya lah, itu istilahnya haram kehormatannya, haram darahnya dan seterusnya. Maksudnya haram kehormatannya itu apa? Kehormatan seorang muslim yang lain itu harus kita jaga. Haram hukumnya kita membuat seseorang itu jatuh kehormatannya, maksudnya kita bikin malu lah di depan publik, kita buat dia seakan-akan martabatnya terinjak-injak dan lain sebagainya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah sama halnya ketika kita ngeprank, kalau istilahnya masih dalam koridor yang syar'i, prank syar'i gimana ya? Intinya adalah saya sering beberapa saat itu melihat sebuah prank, namun ternyata dalam prank tersebut ada pesan moral, dan ada juga yang prank itu malah merefresh yang di prank gitu ya. Jadi yang kena prank itu serasa terhibur, seru, terus harinya menjadi gembira. Nah itu nggak apa-apa. Beda lagi misalnya si Mbak Im Wong dan Paula ingin mencoba menaikkan rating, setelah itu mengambil keyword yang sedang trending, yaitu apa? KDRT gitu. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga gitu. Kan Lesti dan Bilar udah up tuh. Saya nggak berani ngejudge ya, maksudnya beneran dia itu istilahnya beneran KDRT atau cuma acting, karena namanya artis itu ya biasa main film juga pinter, acting juga pinter, begitu kan? Istilahnya menjadi sutradara juga pinter gitu. Nah di sini kita nggak berani ngejudge karena apa? Dalam Islam nggak boleh kayak gitu. Kalau kita ngomongin orang, kalau itu istilahnya bener gitu ya, bener itu namanya gibah gitu ya. Terus kalau kita ngomongin orang, tapi kalau salah jatuhnya fitnah, bahaya kan. Jadi di sini kita ngomongin kok Ustadz Faris ngomongin gitu ya. Di sini kita cuma bahas gitu ya, maksudnya meluruskan biar kalau hal ini nggak disampaikan, terus orang-orang Islam pada nggak suka tabayun, suka nge-share nggak jelas, suka suuzon, suka yang lain-lainnya. Tujuannya konten ini hanya untuk istilahnya berdakwah begitu Pak. Jadi kemungkinan tidak apa-apa, dan semoga nggak apa-apa sih, ini bukan gibah ya, semoga ya. Karena tujuan kita baik, istilahnya menjaga saudara-saudara kita yang lain, menjaga kaum hawa, apalagi ibu-ibu. Kadang itu ketika mendapat informasi belum jelas kebenarannya, share gitu. Belum jelas sebenarnya share, belum jelas sebenarnya terbawa suasana gitu, baper, kan parah begitu. Jadi di sini kita coba turun nih di sini di dalam trending ini begitu ya. Sebentar. Jadi Mbak Im dan Paula demi konten ngeprank polisi dengan kasus KDRT buatan gitu. Gimana? Setelah itu videonya di take down, sedangkan lucunya itu begini. Mbak Im dan Paula itu udah istilahnya hidup nyaman, hidup tenang dalam sebuah kesuksesan yang istilahnya dapat saya katakan wow begitulah, dibanding dengan orang-orang yang lain atau artis-artis yang lain gitu. Udah bagus, udah tenang, udah asik, tapi dia malah istilahnya membuat diri mereka tersendiri itu tersandung dalam masalah gitu. Dengan membuat prank KDRT, setelah itu mereka istilahnya jatuh ke dalam jurang kesengsaraan, bahkan sampai mau dipidana. Terus artis-artis yang lain pada nyinyir begitu ya. Karena biasalah istilahnya semakin tinggi pohon, maka semakin kuat angin yang menerpa gitu. Padahal Mbak Im dan Paula itu istilahnya udah tinggi gitu ya. Angin yang menerpa itu akan kuat begitu. Namun terkadang angin itu nggak akan ada efeknya kalau mereka itu istilahnya tetap dalam istilahnya kokoh gitu loh. Dalam kekuatan mereka meyakini bahwa akar-akarnya kuat dan lain sebagainya, tetap nggak akan efek gitu. Cuman malah istilahnya kayak memberi kesempatan. Akhirnya artis-artis yang lain seakan memojokkan, menyudutkan Mbak Im dan Paula gitu, memanfaatkan momen juga. Akhirnya ya namanya persaingan gitu ya, bukan istilahnya jangan dikira semuanya itu teman-temanan baik gitu. Mungkin boleh jadi ada persaingan yang sangat ketat di dalam dunia selebritis dan lain sebagainya. Dan di sini kita nggak akan ngejudge, nggak akan komen-komen, dan nggak akan meyakini informasi yang ada semuanya. Dan karena memang kita istilahnya hanya menasihati, tujuannya ini bukan disesarkan atau ditujukan kepada artisnya saja, tapi juga ke masyarakatnya gitu. Nah di sini kita lihat bagaimana Islam memandangnya begitu ya. Jadi namanya membuat konten prank demi konten begitu ya. Jangan istilahnya kita itu kayak orang-orang yang nggak beragama. Kalau nggak salah ya. Setahu saya Mbak Im dan Paula Muslim kan. Kalau Muslim kan seharusnya
kembali ajaran agama Islam dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Misalnya begini, ada juga yang sempat viral, saya nggak usah sebut namanya, takutnya kalau saya sebut namanya nanti teman-teman pada nyariin. Jadi ada dua perempuan TikToker dan konten kreator yang lain, entah di sosmed lainnya itu apa, yang saya tahunya di TikTok gitu. Jadi beliaunya itu dua perempuan tadi awalnya berhijab, setelah itu ya seperti biasa bertiktok dan lain sebagainya. Akhirnya suatu ketika mengalami momen di mana sosmednya itu sepi begitu. Setelah sepi, mereka lepas hijab. Setelah lepas hijab, mulai pakaiannya minimalis. Dan semakin lama semakin gak jelas, semakin rusak. Makanya gue gak nyebut nama. Nah itu kan salah satu contoh bahwasanya demi konten, demi cuan, mereka rela sampai melepas hijab, terus pakaian minim dan lain sebagainya. Dan di sini Al-Quran pun menjawab gitu ya. Dalam surat Al-Imran ayat 196 dan 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Terus di ayat 197-nya, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. La yaghurannaka. Jangan sekali-kali kita terpedaya gitu terhadap kebebasan orang kafir yang bergerak di suatu negeri. Setelah itu mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kesenangan sementara. Setelah itu mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sesungguhnya tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini saja jelas sekali loh, layak buronaka. Kita jangan terpedaya gitu. Orang kafir mah bebas gitu ya. Maksudnya orang kafir pengen buat konten apa, yang penting buat narik penonton misalnya, umbar aurat begitu, atau pasang karena pemilik kontennya misalnya laki-laki tapi pasang ngajak artis-artis istilahnya yang berbau kayak minimalis begitu, seksi dan lain sebagainya, mengundang penonton. Ada juga yang dengan kekerasan atau dengan prank-prank yang istilahnya keterlaluan. Orang-orang kafir mah bebas seperti itu, terus dapat views banyak berapa miliar, akhirnya mendapatkan uang juga banyak sekali gitu misalnya. Itu kita jangan terpedaya karena layak durannaka. Jangan sekali-kali kita terpedaya terhadap kebebasan orang kafir begitu. Sesungguhnya tempat kembali mereka yang neraka jahanam, yaitu seburuk tempat kembali. Nah, ini dua ayat ini saja kita dasari dulu nih ya. Kita tanamkan dalam hati. Kan ini kebetulan yang saya sebutkan dari awal sampai akhir tadi semuanya muslim ya, insya Allah muslim ya. Setahu saya itu, kalau muslim kan seharusnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita demi konten terus ketularan orang kafir kayak gitu, enak ya bikin konten bebas. Kita harus istilahnya jaga diri. Kita sebagai konten kreator yang muslim gitu ya, konten kreator yang muslim ya, kita harus dalam koridor yang syar'i. Gak apa-apa lah istilahnya kita dapat banyak atau sedikit, itu yang penting berkah begitu loh. Karena dalam ayat yang lain di surat At-Talaq ya, surat At-Talaq ayatnya ayat 2 di akhirnya aja, setelah itu di ayat 3 di awalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar baginya gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di ayat 3 di awalnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Bagaimana kita bisa istilahnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan Allah beri jalan keluar kalau kita mengaku sebagai muslim tapi konten kita gak islami begitu loh. Kita beriman tapi konten kita kafir begitu. Kita beriman tapi konten kita jahiliyah gitu. Kita beriman tapi konten kita mengajak-ngajak pada kesesatan gitu. Padahal yang dalam hadis yang lain dijelaskan, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Jadi kalau kita ajak pada kesesatan, pada dosa, pada kejahiliahan, maka kita akan ditimpakan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min asamihim shay'an. La yanqusu dzalika min asamihim shay'an, itu artinya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya gitu. Bukannya ngeri gitu. Misalnya kita buat konten nih ya, prank atau kayak apa namanya ya, orang-orang yang
mengumbar aurat, setelah itu banyak orang terpengaruh dengan konten kita, maka di dalam hadis tadi Rasulullah bersabda tadi bahwasanya kita akan ditimpakan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Bayangkan kalau konten kita sukses nih ya, yang nonton miliar sampai berapa juta gitu ya. Setelah itu yang terpengaruh misalnya separuhnya, sekitar berapa 500.000 dan lain sebagainya misalnya, atau mungkin berapa juta gitu. Kita coba hitung tuh dosa orang-orang yang terpengaruh karena konten kita itu sebanyak apa gitu. Namun di dalam hadisnya di awalnya itu ya, kan hadisnya lengkapnya itu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujri man tabi'ahu. Jadi man da'a ila hudan, barang siapa ajak pada petunjuk, pada kebenaran, istilahnya pada agama gitu. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujri man tabi'ahu. Jadi kalau kita ajaknya pada kebenaran ya, saya ini sedang berusaha mengajak pada kebenaran. Misalnya ada orang yang tersentuh hatinya, hijrah, oh iya benar, tersadar kalau kita nggak boleh melakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujri man tabi'ahu. Setelah itu man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Jadi tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang mengikutinya juga. Nah di sini kan kita pilih gitu loh, kita pilih kayak tadi misalnya ajak pada kebaikan atau keburukan nih. Kita sebagai konten kreator semua nih ya, salam konten kreator, saya juga konten kreator nih ya. Kalau saya berusaha ajakin yang kebaikan, mungkin kalau di teman-teman ketika scroll YouTube saya ada yang nggak benar, langsung saja kritik, saran, atau bahkan suruh take down atau suruh hapus, insya Allah saya akan mau gitu. Jadi di sini hadis-hadis dan ayat-ayat tadi itu diperhatikan. Baim dan Paula, Rizky Bilar dan Lesti gitu, dan lain sebagainya, artis-artis yang awalnya pakai hijab, setelah itu demi konten, demi pamor, demi rating, rela apa istilahnya melepas hijabnya, terus pakai minim, terus joget-joget nggak jelas, semakin jahiliyah. Padahal di dalam ayat yang antara tadi namanya taqilaha gitu ya, barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberinya jalan keluar baginya, begitu loh. Kalau kita pengen diberikan solusi oleh Allah, hidup kita nyaman, hidup kita tenang, hidup kita enak gitu, makanya kita bertakwa. Namanya takwa itu menjauhi segala larangannya dan istilahnya menjalankan perintah Allah sebaik-baik mungkin, begitu. Bagaimana kita bisa istilahnya makan beriman tapi kayak tadi gitu. Setelah itu di ayat selanjutnya warzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita buat konten kreator ya, kita menjadi konten kreator yang istilahnya meskipun itu nggak dapat views yang banyak, yang penting berkah gitu. Karena berkah itu pasti akan cukup. Maksudnya pasti akan cukup seperti apa? Karena di ayat selanjutnya tadi, At-Talaq ayat 3-nya tadi ya, setelah warzuqhum min haitsu la yahtasib, setelah itu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah itu loh. Jadi meskipun kita nggak ngejar view yang banyak, konten kita kebaikan, maka Allah akan cukupkan juga gitu. Kalau lihat channel YouTube saya, pasti penghasilannya minim banget gitu. Maksudnya viewsnya nggak ada, yang komen dikit, tapi saya itu istilahnya merasa cukup gitu, nggak pernah merasa aduh kurang begitu, aduh harus gini ikut teman-teman, nggak pernah begitu. Alhamdulillah selalu merasa cukup. Rezeki itu ada aja. Duit saya itu dipinjam keluarga dari ayah, ibu, adik, kakak, adik saya ada yang kuliah gitu, dan kakak saya ada yang bikin usaha dan lain sebagainya. Perasaan ada terus begitu, padahal itu saya bukan dari YouTube, istilahnya entah dari mana, saya juga kadang-kadang bingung. Karena tadi warzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah menjamin rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai saya pun juga sampai dari mana ya, kok di dompet itu ada terus gitu, di ATM kok juga ada gitu. Kan unik ya. Dan saya juga istilahnya pekerjaan, terkadang orang-orang masih cari kerja, saya malah bingung mau pekerjaan yang mana, karena banyak sekali yang menawari pekerjaan, job datang terus dan lain sebagainya. Inilah bukti bahwasanya ayat-ayat itu nyata adanya. Kita jangan terpedaya terhadap orang-orang kafir begitu ya. Karena adunya sijnul mukmin wa jannatul kafirin gitu. Dunia ini istilahnya seperti penjaranya orang mukmin dan seperti surganya orang-orang kafir. Memang orang kafir bebas, apa-apa bebas gitu. Karena apa? Sebentar. Karena itu wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir diberikan nikmat
yang melimpah di dunia ini dibiarkan oleh Allah sebebas mungkin. Untuk apa? Karena mereka nggak ada tempat lagi bro di surga. Mereka hanya punya tempat di dunia ini gitu loh. Jadi di sini kita jangan terpedaya kayak tadi. Mereka itu tempat kembalinya ialah neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Maka qalil summa ma'wahum jahannam misalnya. Nah di sini kita udah ayat hadis kita hubungkan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua yang nonton ini ya, terutama konten kreator, terutama penonton konten kreator atau followers, subscribers. Istilahnya ini buat semuanya sih, semoga menjadi kebaikan gitu. Dan kita istilahnya buat hal itu jangan hal yang istilahnya mengafek kayak pembodohan yang dikasuskan itu ya, pembodohan masyarakat atau pembodohan netizen dan lain sebagainya kayak gitu. Itu jangan hal yang demikian. Marilah kita buat perbaikan gitu. Jadi di Indonesia ini konten kreatornya karena muslim, termasuk muslim terbesar di dunia, harusnya konten-kontennya itu mengarah ke positif, kebaikan. Apakah misalnya ada yang bilang kalau konten positif itu seringkali nggak ada yang nonton gitu. Memang benar begitu. Karena kalau kita istilahnya bisa merubah statement tersebut, kita ada konten positif tapi yang nonton milian-milian gitu, ada nggak? Banyak gitu. Misalnya karena kita saking konten kreator itu semuanya positif, yang positif lebih banyak dan influence-nya lebih besar, maka statement itu akan berubah begitu. Jadi statement itu akan berubah. Sekarang itu konten yang jahiliyah nggak ada yang nonton, mungkin bisa jadi seperti itu. Saya rasa cukup, semoga menjadi benderang buat semuanya. See you in the next video. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oke, sebentar ada klarifikasi ya, ada yang lupa sebentar sebelum saya tambahkan di sini. Jadi antunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Maksudnya dunia itu seakan-akan penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Itu bukan menurut pandangan kita, wah ternyata jadi orang muslim itu berat, jadi orang Islam itu susah, apa-apa diatur, apa-apa gini. Enggak, itu yang istilahnya memandang bahwasanya dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Itu pandangan mereka orang-orang kafir. Kita sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah kalau menjalani Islam ini dengan hati yang ikhlas gitu, hati yang tulus gitu, hati yang sungguh-sungguh mujahadah dalam berislam ini, maka justru dengan diaturnya kita, dengan kita tahu hukum-hukum Islam, nidom-nidom yang istilahnya dijelaskan dalam ayat dan Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis begitu, maka hidup kita justru akan semakin indah gitu. Mungkin orang kafir mikir kita seakan-akan di penjara, apa-apa nggak boleh ini itu diatur, tapi justru dengan diatur itulah hidup kita tertata, indah. Istilahnya banyak orang-orang kafir yang mengalami beberapa problem dan nggak pernah menemui titik temu atau solusi. Mereka bahkan tidak menemui ketenangan hati. Justru dalam Islam, karena kita diatur oleh rule agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita hidup tenang, hidup teratur, punya masa depan yang istilahnya indah begitu ya. Bahkan masa depan atau pandangan kita itu futuristiknya itu nggak hanya sebatas dunia saja, bahkan kita sampai ke akhirat gitu. Sedangkan orang-orang kafir mikirnya ya dunia ini istilahnya hanya hidup sekali gitu, one chance gitu ya, hidup sekali, habis itu mereka memanfaatkan hidup ini seakan-akan dinikmati sebaik-baiknya gitu. Dan mereka lupa bahwasanya ada hari pembalasan dan lain sebagainya. Dan ini sekedar pelurusan sebelum kita di ending tadi. Sebenarnya kita udah tutup, tapi kita kesini lagi supaya apa? Kita nggak ada yang terjadi salah paham, supaya kita nggak ada terjadi salah paham. Misalnya sebagaimana seperti tadi loh, istilahnya berpikiran bahwanya muslim menjadi muslim berat, jadi muslim nggak enak, jadi muslim ini itu. Enggak, justru dengan diatur kita itu akan indah. Kita itu akan senantiasa menemui solusi. Hidup kita akan tertata. Masa depan kita akan punya pandangan yang cerah dan lain sebagainya. Seperti itu. Goodbye.